Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asik. San Mori lagi kita hari ini setelah sekian lama. Hari ini cuacanya enak banget. Nah, San Mori hari ini kita mau coba review TVS Ronin 225 nih, sama rider hariannya nih, Zidan. Jadi nanti mungkin buat referensi kalian yang lagi nyari motor retro klasik yang nggak biasa, yang nggak itu aja. Nah, ini based on pengalaman kita berdua ya. Iya. Khususnya Zidan nih, yang dia pakai harian, walaupun nggak jauh, mungkin sekitar 15 km per hari. Macet-macet, jalan santai, dan lainnya. Nah, kita mulai dari apa nih, Boy? Dari posisi riding. Ya, riding position ya. Nah, gimana Dan? Riding positionnya kamu yang harian di macet-macet? Enak sih, Stangnya enak, termasuk enak. Kan kalau dari MT25 pindah ke situ, ya posisi kakinya beda banget. Kalau MT25 tuh lebih ngelipet ya kakinya. Nah kalau itu kan lurus gitu loh, jadi lebih enak aja mau jalan jauh mau dekat. Macet juga sebenarnya masih oke sih, kan ada itu juga tuh fitur yang kopling itu tuh, glide yang, to right ya? ya glide to right, GTR ya itulah. Jadi nggak usah mencet kopling terus-terusan, walaupun agak mental-mentalan ya. Kalau nggak mencet kopling. Mungkin gasnya nggak bisa di ini kali. Iya, harus diurut. Kalau lagi itu gasnya diurut. Oh, jadi kayak matic gitu ya? Iya. Tinggal gas rem, gas rem. Terus apalagi dari sisi kamunya, riding positionnya? Udah sih. Udah ya? Dari posisi enak, tegak. Iya. Posisi tangan nggak nekuk ke bawah gitu ya, nggak terlalu nekuk ke bawah. Bebannya bukan di badan jadi. Iya betul. Nggak ngebebanin tangan. Nah, karena di video sebelumnya mungkin kalian lihat ya, kita ada bawa MT25. Jadi memang sebelumnya Zidan ini mengendarai MT25 tuh. Nah, memang riding positionnya ya mungkin nggak bisa dibandingin head to head ya, karena kan ini memang beda tipe. Cuma kalau yang mau ngincer kenyamanan, jalan jalan santai, jalan jauh, nah itu lebih nyaman Ronin ini. Tapi ini kita ngomong MT25 tahun 2015, 2016. Kita ambil kiri ya, Bu? Iya. Jadi mungkin kita juga belum nyobain yang MT25 versi terbaru ya. Waktu itu pernah ke showroom kan sebelum nyari-nyari yang Oh iya, benar. Kita pernah juga ya nyobain itu ya. Oh, ini macet apa, Boy? Wah, Senayan. Oh, Senayan. Ini ya, apa namanya? CFD tutup. Oh. Kan itu ada acara apa tuh?
Berarti kita nanti boy, nggak bisa ke situ nggak ya? Ayo kanan yuk, kanan masuk. Nggak bisa lewat situ kali ya? Kayaknya nggak bisa. Oke, kita lanjut lagi dari sisi riding position terus ke apa nih? Mungkin ke performa mesin kali ya. Ya belum. Aku dulu deh ya, performa mesin ya. Kalau ini walaupun cc-nya 225, kalian jangan berharap ini yang buat kenceng-kenceng ya. Ini memang motor cruising, motor cruiser. Jadi dia bukan buat kebut-kebutan. Kenceng bisa, tapi lebih enak tuh buat cruising ya, kayak gini nih, jalan santai gitu. Jadi jauh juga nggak capek. Beda sama kalau mau kenceng ya R25 atau MT25 masih bisa lah. Tapi kalau ini ya jangan harap secara power seperti itu. Terus panas lumayan terasa ya panasnya. Karena kan ini dia masih pakai apa tuh, masih pakai oil cooler, belum yang radiator, jadi panasnya masih lebih terasa. Cuma ya masih acceptable, asal jangan berhenti terlalu lama mesin nyala. Terus gasnya enteng banget ya, gasnya enteng. Koplingnya juga enteng banget. Cuma memang agak geter kalau udah di RPM, mungkin sekitar RPM berapa nih ya? Mungkin sekitar 5.000 atau 6.000 ya. Yeah. Itu udah geter banget. Jadi kalau mau nyampe kayak kecepatan top speed 100-an itu lumayan terasa geternya. Oke, kita coba ambil Senayan ya. Tadi sih ditutup ya dari arah Bakso Tembak itu. Cuman nggak tahu nih di sini. Oke, performan mesin dari kamu Dan. Yang pakai harian gimana Dan? Performan mesin oke sih kalau buat harian, walaupun macet-macetan gitu, tapi kan apa namanya, nggak yang ngebut-ngebut juga gimana. Jadi oke sih. Kalau waktu itu aku pernah nyobain SSR punya temen. Nah, ini ya gimana tuh? SSR punya temen itu dia sama enteng juga, gasnya enteng juga, yang pasti lebih enteng juga bawahnya. Tapi apa ya, kayak tarikannya kurang aja gitu. Oh, Mungkin torsi bawahnya ya? Iya, mungkin karena udah CC 150, terus kalah torsi juga mungkin. Kita kiri ya? Enggak, depan. Terus jadi lebih enak sih ini sih. Maksudnya nggak buat harian oke lah, nggak yang buat kenceng, buat touring juga oke. Udah sih itu aja Bang. Oke. Enak sih overall. Oh, ini sih ya, apa namanya, dari sisi berat motor ya. Ya. Motornya ini kan lumayan berat ya. Ini 160-an. Berat motornya 160-an.
Itu dibanding sama MT kalau nggak salah beda 10 kilo. MT itu 170. Nah, beda lagi sama yang di bawah Zidan nih. 150 coy. 180. Gede bet. Ya, jadi berat motornya ini lumayan kalau dibanding XSR ya, mungkin jadinya power to weight ratio-nya seimbang ya XSR sama ini dengan berat 160 cc 225 single cylinder, mungkin bisa head to head sama XSR yang 150 dengan bobot yang lebih ringan. Nah, cuma kita nggak tahu nih XSR tuh berapa ya. Dan dia itu mungkin karakternya lebih ke sport kali ya. XSR. Dia emang dari posisi ridingnya juga dia. Oh iya benar, posisi riding XSR tuh lebih sport juga tuh, kakinya agak nekuk gitu. San Mori, lihat-lihat kondisi hari ini. Nah, ini kita potong dulu dengan lokasi Barito. Semalam hujan hampir semalaman, jadi hari ini langitnya bagus banget. Nggak tahu nih kelihatan nggak di kamera GoPro nih. Enaknya yang mana? Kiri boleh. Kelilingin si taman ini dulu nih, kita lihat-lihat. Oh, taman ini juga masih sepi ya. Masih jam 7, tanggal 8. Ya udah mulai ada beberapa motor. Kita mungkin berhenti dulu bentar kali ya, melihat hasil foto. Tapi jangan parkir, maksudnya ini di sebelah kiri sini juga oke. Ini depan sini. Ngecek dulu bentar. Awas. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Barito masih lumayan sepi. Iya. Motor-motor besar. Itu kayak ada itu tuh. Apa tuh? Motor retro yang mau ke itu loh. Mana? Yang pakai baju-baju. Orang dia ini siang. Apa? Setengah 2. Bukan Ronin. Oh, mana? Tadi di sana. Ke sana. Setengah 2 itu baru ngumpul ya, setengah 2. Iya. Tuh kan tuh. Mana sih? Itu tadi. Oh, nggak lihat aku. Yang pakai jas. Bisa jadi sih. Oh, hijau. Awas. Ayo, udah. Ses. Oke, kita menuju ke mana nih? Hang Tua. Oh, lumayan ramai juga ya. Jalur kanan apa kiri? Kanan aja kayaknya, kiri ramai banget. Jadi dress code-nya itu pakai jas gitu ya.
Yang mana boy? Ambil kiri aja. Ambil kiri, maksudnya lajur kiri. Santai. Oke, kita melewati jalur-jalur fotografer. Mau ke kanan apa lurus? Kanan boleh. Apa kiri aja dulu deh? Kiri dulu. Susah. Kiri dulu, nanti putar balik yang waktu itu loh. Terbalik baru ke ini. Oh, ramai sekali. Ramai sekali. Oh, kayak di atas juga Sensi juga pada pakai baju-baju itu tuh. Emang ya? Yang rompi-rompi apa? Rompi rompi kulit. Awas boy. Kita mau putar balik aja ya? Iya, putar balik. Putar baliknya kelewat noh. Di depan. Oh, di Fairman. Iya. Hati-hati. Yuk masuk. Awas. Spion kiri. Duh, nggak. Yuk masuk. Wow. Untung nggak ada di kanan. Bisa siok. Aduh, si Mbak langsung motong dong dia. Ramai sekali hari ini. Baru kita ke ini ya. Iya. Kita ke kanan. Awas dari kiri. Luar biasa hari ini. Yang belok kiri dulu. Oh, awas pada mau ke kanan tuh boy. Oh, ada CFD. Oh, CFD ya. Gimana Bongkar nih? kayaknya ya.
ada CFD hari ini, jadi kita nggak bisa lewat Sudirman Tamrin. Kita mau ke Kemana? Rasuna, tapi lewatnya mana ya? Nih lurus kiri aja, Taman Literasi. Oke. Iya. Nah, masalahnya kemana kita? Kiri aja nggak apa-apa deh. Jadi Maaf. Nanti lihat di potongnya di mana. Jadi harusnya ke kiri sebelum itu ya. Kita ke Al Azhar itu loh. Tapi ntar Ratu Plaza juga pasti dibuang ya. Nah ini nih boy nih, kan kanan. Itu dibuang tuh deh. Oh ini Nggak aja, boleh. kita ke mana? Kemang. Kemana kanan berarti? Kanan. Boleh. Kan ditutup, boleh dong. Ah, coba. Tuh ada tandanya kanan. Kita ke Kemang aja, Kemang nanti masuknya lewat ini. Sedikit banget. Lewat apa namanya boy? Mampang. Di kanan lagi berarti. Hah? Iya ya. Kanannya yang ini apa yang? Oh iya ini ya. Ini. Iya kanan. Nanti cari yang ke arah Itu. Mempeng. Ah, ini dia jalanan yang kita suka. Oh. Enak banget nih gini-gini. Wah, indikator ininya mati nih. Apa? Indikator gearnya. Iya emang. Sering begini ya? Itu cek enggak sih kalau di bawah lama doang. Kalau di bawah di atas jam atau 2 jam. Cek. Cek. Indikator servis. Oh, ada tulisan gitunya? Ada di sini. Di itu. Oh, di sini sih nggak ada ya. Oke, ntar next ininya deh kita ini. Boy, Kawasaki Iya, apa nih boy? Kompas cleaner ya. Oke, kita lanjut review lah ya. Konsumsi bensin. Gimana konsumsi bensin? Konsumsi bensin itu biasanya kalau ia pulang pergi sekolah ya itu 15 kiloan. Dia kalau udah di atas 100 km tuh dia nggak berkurang barnya kalau belum 100 km lebih. Jadi kalau masih 90, 80 itu nggak berkurang, dia barnya masih tetap 5 apa berapa tuh, 5 ya? Tetap full gitu. Iya tetap full. Jadi tapi nanti kalau pas udah di atas 100 itu turunnya cepet jadinya. Jadi misal 30 kiloan aja atau 40 kiloan udah hilang 1 bar. Lebih cepet dari yang 100 tadi. Tapi seminggu berapa minggu sekali? Bensin 2 minggu, 3 minggu. 3 minggu kayaknya. 3 minggu, 3 minggu sekali. 3 minggu tuh setengah lah ya, setengah Iya. tangki. Nggak habis. Ya emang ini kalau kita coba cek full tank ke full tank gitu sekitar 1:40. Bahkan lebih boros Vario yang 160 dibanding ini. Emang luar biasa sih ininya, apa namanya, konsumsi bensinnya.
Jadi udah nggak usah diraguin lagi. Tuh. Kalau dari Speedo ini kan ada ini ya, ada informasi apa? DTE. DTE ya, distance to empty. Jadi berapa jarak dari yang bensin yang kita punya sekarang itu sampai habis. Itu kalau habis diisi full berapa? 599 Iya, apa 499? 499 kilo. Jadi sekali isi full tank itu ya hampir sampai Semarang ya. Baru isi bensin lagi. Jadi ya kalau mau irit 200 cc ke atas irit ya ini. Mampang ke kanan. Ya, kanan kita mampang. Soalnya kalau ke ini takut jalanan ditutup. Dibandingin sama MT 1:22. Lampu sen kamu. Yuk. Udah? Yuk. Oke, kita habis ganti baterai GoPro. Kita santai aja lah jalannya. Tadi sebenarnya kita udah bahas karakter handling motor ini, tapi ternyata GoPro-nya stuck. Maklum ya, kamera jadul. Gimana karakter handlingnya Zidan yang pakai harian? Kalau handling sih enak. Maksudnya kalau emang awal-awal ngagokin emang baru-baru pakai itu buat harian, tapi belakang-belakangnya udah enak, lebar juga. Mungkin sisanya kalau di tempat parkir yang sempit terus kanan kirinya ada spion-spion orang lain, jadi kita agak susah buat mau masuk parkiran kayak parkiran sekolah gitu. Karena stangnya lebih lebar jadi lebih susah. Udah itu aja. Oke. Kita overall enteng. Kita lurus boy. Ya. Kanan. Ambil lajur kanan. Ya emang ini kalau awal-awal ya agak bikin kagok. Buat yang tinggi badannya 173 itu stangnya tuh agak kayak deket gitu ke badan. Terus sumbu putarnya juga jadi, karena stangnya lebar, sumbu putarnya jadi jauh banget. Jadi harus kayak maju gitu. Tapi memang kalau buat cruising gitu ya, wah ini jangan ditanya lah, udah enak banget. Bener-bener nggak ada beban gitu di tangan tuh. Touring jauh juga. Apalagi touring jauh nih. Nah mungkin ada yang mau rekomendasiin kita ngetes Ronin ini ke mana nih? Boleh komen. Yang jalanannya bagus ya. Kalau jelek ini juga. Nah mungkin soal jalanan jelek ya, ini juga kalau gak jalanan jelek ya Dan ya. Iya. Wah ini enak banget shocknya, shock depan, shock belakang. Wah asli enak banget ini, mau dihantem juga enak banget. Kalau kita lagi bawa motor nih, misalnya mau boncengan, itu pas orangnya naik tuh kayak dia kayak lagi duduk di sofa gitu. Jadi gitu. Beberapa orang yang boncengin pagi gitu bilang ngomong gitu ya, oh ini halus banget gitu, empuk banget. Udah gitu joknya juga empuk, udah tebel, ditambah sama shock breakernya juga enak lah pokoknya. Iya ini emang nyaman sih ini, joknya. Ini kan ada, aku ada back pen ya, jadi wah kebantu banget ini, nggak terlalu sakit gitu. Kalau naik motor ini mau jalanannya jelek gimana, enak banget.
nyaman. Jadi kalau kita sih rekomen ya Dan ya. Iya, rekomen. Karena sebelum kita ngambil itu kita udah banding-bandingin sama motor-motor yang tipe iya gitu. Betul. Kita udah bandingin, kita udah research. Khususnya ini ya, mungkin yang takut sama apa? Nah, iya itu. Part-part. Nah. Ya, spare part gitu ya, aftermarket. Jadi begitu kita beli, itu kita langsung dimasukin ke grup WA yang isinya itu ada owner Ronin, terus ada sales gitu ya, dan ada juga yang pokoknya orang-orang TVS lah, orang-orang TVS berpengaruh juga ada di situ. Jadi kita gampang tuh kalau mau ada kendala, ada apa gitu ya. Nah ini juga mungkin kita bahas ini ya. Di kanan. Iya ya, kanan. Kita bahas kendalanya nih, yang kita udah dibantu sama komunitas gitu. Yang pertama itu jok ya, joknya rembes. Jadi waktu itu kita ke mana namanya? Kita ke Pondok Indah, main terus parkir di luar. Nah, habis parkir itu malamnya hujan. Iya malamnya hujan. Karena udah terlalu malam, terus akhirnya kita maksain pulang. Besok pagi sampai rumah pada apa namanya oh enggak ya, hujan, kita hujan-hujanan ya. Oh besok paginya itu kita servis ya. Oh San Mori, bener-bener. Jadi paginya San Mori, wah itu celana masih basah, ternyata rembes dari jok gitu. Nah itu salah satu kendala pertama dan banget ya itu. Wah gimana nih, kita pikir masa jok baru, motor baru harus ganti ini gitu, ganti jok gitu kan. Akhirnya kita ngomong ke WhatsApp grup komunitas, dan dijawab, ada yang jawab, ada nih di mana? Cipondo. Di Cipondo. Kita ke sana, ternyata stoknya nggak ada yang buat ini kan ya. Jadi Ronin itu ada 3 tipe ya, ada SS, TD, sama Nimbus. Nah kita ambil yang TD karena Nimbus itu yang paling tinggi itu tambahannya cuma aksesoris doang. Nah kosong nih yang tipe TD yang kita punya, warna coklat kan. Mekaniknya bilang ini ada tapi warna hitam pak gitu, mau nggak gitu. Oke lah, nggak apa-apa lah, warna hitam juga. Nah ternyata warna hitam itu punyanya Nimbus, punya tipe yang tertinggi. Wah alhamdulillah banget diganti. Nah kendala berikutnya itu sebenarnya sebelum itu ya Dan ya. Iya sebelum jok. Itu koplingnya nyangkut. Ternyata jalur kabel koplingnya itu ada yang salah, jadi dia kejepit stang. Makin lama makin kejepit, akhirnya koplingnya itu nggak balik, dipencet nggak balik, jadi motor nggak bisa jalan. Kita muter di itu aja boy, di kanan ya, karena nggak bisa kan muter di kanan biar dapat Monas, ke kanan terus muter ke situ lagi. Nah terus akhirnya waktu itu lebaran ya, habis dari makam, wah itu untungnya udah dekat rumah. Kalau nggak kebayang kalau misalnya masih jauh, itu koplingnya mesti didorong-dorong gitu biar nyangkut.
Udah akhirnya bisa dibenerin sampai rumah, kita oprek-oprek lah. Bisa aman, jalurnya dibikinin ini lagi yang bener. Pas ganti jok kita servis, kita bilang sekalian di jalurnya dibenerin. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Nah ini nih baru kelihatan nih, muncul nih. Jadi penyakit Ronin itu satunya lagi adalah apa tadi? Gear. Apa tulisannya? Gear sensor. Gear sensor. Cek gear sensor. Cek gear sensor. Jadi giginya tuh suka hilang-hilang indikator gearnya. Atau kadang-kadang di gigi 4 tiba-tiba munculnya angkanya 1. Nah kayak ini nih, muncul 4 gitu ya. Nah itu ini baru kejadian nih di kita nih. Kayak kemarin-kemarin aman aja gear sensor. Lurus kiri satu arah nggak bisa. Ini udah gambir boy, tinggal lurus. Nah Monas kita lewat Tomang. Nah jadi ini kita harus cek nih, soalnya engine checknya juga udah nyala nih. Engine check nyala, gear sensor berubah-ubah. Jadi kita mesti ke bengkel. Awas orang nyebrang. Nah plus sama si komunitas ini itu udah punya kayak guidebook gitulah, guidebook yang kalau spare part Roninnya nggak ada tuh udah ada ininya, udah ada penggantinya gitu, pakai untuk motor ini gitu. Oh, udah jadi enak lah, tenang, nggak perlu khawatir. Awas bis dari kanan. Terus ada itu juga apa namanya, touring. Oh iya, event Ya event kayak hari ini nih sebenarnya ada event nih. Ada event motor vintage yang tadi pagi kita bahas, itu ke Kemang, ke daerah Kemang. Itu juga disupport tuh sama TVS. Cakep nggak tuh? Wow, macet amat ini. Aduh. Apa ini? Awas boy, jangan ke kanan, kita ke kiri. Apa ini? Kiri boy. Kalau dari kalian ada yang mau tanya-tanya lagi soal Ronin, boleh komen di bawah. Nanti kita bantu jawab sebisa kita dan setahu kita yang udah pernah kita alamin. Overall yang tadi udah kita bahas, Rodin ini recommended motor buat harian harian. Jangan-jangan Tomang ada CF deh nih boy. Kayaknya wah iya benar, pantesan dibuang ke sana. Nggak bisa flyover, nggak ke Uber kirinya. Uber. Awas. Nggak dapet topas kalau belok. Ya udah lewat itu aja, lewat yang dalam-dalam sel itu. Iya benar. Kalau nggak sel, maju lagi aja kali ya. Tuh. Sebelah yang kamu biasa pulang sekolah. Mana? Oh, Trisakti situ. Iya. Betul. Asik klaksonnya. Cakep banget. Ya, kayak nggak ngejar ini kalau belokan sini.
nanjak aja pakai gear yang udah tinggi masih enak banget nariknya. Kalau motor lain mah udah mesti nurunin gigi. Si bensin dulu kali ya motor ini ya, sel ya. Ah. Nah ini pas nih setengah, nanti kita lihat di aplikasi sel terakhir isi bensin kapan. Tuh nggak dapet boy kalau mau ke kiri topas ini. Lawan arah sih. Ayo kita ini. Oh. Bukan. Beda satu, Salah, dua, salah. Beda cara. Yup. Super full. Ya. Ya, sorry. Iya. Habis naik ya, Mbak? Habis naiknya sih harganya? Habis turun, Pak. Oh iya, Iya. dari 13 ya? Apa? 12.900. Oh, 12.9 ya. Iya, 12.920. Oke. Membernya ada, Pak. Ada. Ya. Cukup. Belum ya? Jangan terlalu penuh banget ya. Gini? Ya udah, cukup. Ya. Oh, hari ini ada itu juga ya, riding Terima kasih. Makasih. Kemana? Bogor ya, Ya itu Peminjahan. ituan Bogor chapter Bogor boy. Mana ya? Cuci udah buka belum ya? Jam berapa? Jam Dia jam 9 sih, nggak apa-apa lah ya, Udah situ aja ya. antriin. Ada FM juga. Betul. Oke, isi bensin selesai. Agenda terakhir hari ini kita cuci motor. Mumpung cuacanya bagus dan udah 2 minggu lebih kali ya, 3 minggu Iya. lebih kali ya.
Ini engine ininya emang ini ya boy? Apa? Engine checknya emang nyala kalau biasanya kamu? Yang dicek tuh yang mana ya? Itu yang gambar merah gitu kayak gambar keran mesin. Udah, biasanya nggak ada yang nyala sih. Ini soalnya nyala nih. Apa yang dari waktu itu yang aku bilang, oh belum dimatiin tuh pas servis kamu bilang itu. Oh nyala karena ini cek gear sensornya hidup deh kayaknya. Cek gear sensornya nyala terus gitu. Oke, kita sudah mau sampai di cucian motor San Mori hari ini. Sepertinya cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di riding berikutnya. Jangan lupa ya, saran buat kita touring kemana nih. Kita rencananya ujung genteng nih. Tapi kalau ada saran yang lebih ini lagi, info aja.